Halo, shalom, selamat malam. Wah, Selamat malam. ya kita mulai acara kita di malam hari ini, hari Selasa jam 8 malam, sudah lewat 5 menit. Mhm, Dan memang sengaja supaya tadi bisa di-share dulu. iya. Jadi supaya nanti, saat acara berlangsung kita nggak sambil share-share-share dan sepertinya juga sudah banyak yang bergabung. Kita mau menyapa dulu, ada siapa ya? Nggak kelihatan ya, kalau aku nggak kelihatan sih. Hmm. Yang jelas sudah ada wah yang bertanya tentunya. Kalau yang bertanya pasti duluan muncul. Ada Sis Jen yang sudah bersama dengan kita malam hari ini di DoShare dan kita mau Ya, menyapa buat semua para pemirsa setia dari acara DoShare dimanapun berada, baik yang ada di Medan, yang ada di Kupang dan mungkin di kota-kota lain yang akan segera menyusul untuk ya, ada bergabung yang di bersama. Papua ini, ada Ronita lagi Oke, menyaksikan dari Papua. Ibu Nah, Guru Ronita dan kemudian ada Bapak Asrama yang ada di Gang Gereja juga sudah bergabung. Dan kita tunggu lagi yang lainnya, silahkan boleh bergabung di acara DoShare malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasannya, ada baiknya kalau kami menyampaikan beberapa informasi dan juga pengumuman. Nanti akan kita ulang di akhir acara nanti, yaitu bahwa acara DoShare ini adalah kepanjangannya adalah Daniel and Olivia Sharing sharing. ya. Ya. Jadi supaya apa sih DOS atau do share atau do what. Dan ini adalah satu acara yang kita buat untuk bisa menjadi berkat bagi teman-teman semuanya, khususnya yang Hmm. selalu nongkrong di sosial media. Karena dengan sosial media ini kita bisa mendapatkan banyak hal dan ada baiknya kalau lewat sosial media kita bisa mendapatkan atau saling berbagi kabar baik. Karena kabar baik yang akan membuat kita Iya, semakin hari menjadi luar iya, biasa. salam juga Oke, untuk shalom buat Ibu Mary sudah bergabung dengan kita malam hari ini juga. hmm, Oke, dan selain itu untuk acara DoShare ini akan terus menemani Anda semuanya setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk pembahasan kita di awal tahun 2021 ini kita sudah membahas tentang Abraham. Dan ini kita sudah masuk di pertemuan yang keempat. keempat ya. Keempat. Wow, luar biasa. Ternyata memang membahas Abraham ini Iya. tidak sesingkat yang kita pikirkan di awal. Bahkan aku kok merasa jangan-jangan bisa lewat sampai bulan Februari. Ya kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau memang harus lanjut kita lanjut. Tapi Mm-mm. sepertinya sih lanjut. Lanjut ya kan? Ya Sepertinya sih dong. memang lanjut. Karena ternyata sebenarnya ini membuktikan bahwa saat kita mempelajari firman Tuhan itu nggak pernah ada yang namanya habis bahan. Nggak Betul. pernah ada kehabisan topik karena selalu ada hal-hal baru yang kita bisa dapatkan. Padahal kan aku yakin ya pasti kita tuh udah sering membaca kisah tentang Abraham itu berkali-kali. Tapi somehow masuk di acara DoShare tahun 2021 ini kita tetap menemukan hal-hal baru yang mungkin waktu beberapa tahun yang lalu waktu kita baca atau kemarin kita baca nggak terpikir hal seperti itu, tapi waktu dalam pembahasan kita sharing bahkan diskusi dengan para pemirsa yang ada di rumah atau di Ya, mana yang jelas di depan layar gadgetnya itu kita sendiri juga mendapatkan hal-hal yang baru gitu kan. iya, iya, betul. Jadi kita ya pengen supaya ini bukan hanya sekedar satu obrolan yang searah dari pihak kami aja, tapi interaksi dengan teman-teman yang juga menyaksikan ini sangat membantu karena kami juga belajar dari pertanyaan yang Hmm, diajukan, dari kesaksian yang diberikan, hmm. pernyataan dan juga sebagainya. Oke, untuk malam hari ini setelah kita membagikan tadi pengumuman, oh ya sebelumnya ada nomor telepon ya, ada nomor telepon di mana kita biasanya Hmm. untuk kirimkan link buat teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya sekedar untuk kirimkan link ya, sebenarnya kita pengen bisa Ya. mendapatkan kesaksian, apa yang teman-teman dapatkan dari sharing di DoShare ini. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan teman-teman semua, apa yang Hmm. berubah, atau mungkin ada justru dapat masalah. Gara-gara yang di-sharing-kan rupanya menjadi masalah gitu ya. Ya, saya harap nggak terjadi ya. Mm-mm. Kita harap tidak terjadi. Kita berharapnya melalui acara ini memang bisa memberkati semua dari kita. Mm-mm. Paling tidak itu memicu kita untuk kembali kita melihat ke dalam firman Tuhan dan Makin sepertinya penasaran. makin penasaran. Jadi makin dibaca firman Tuhan, Iya, Alkitabnya dipakai, nggak cuma dibeli saja dan disimpan dan di juga download. nggak cuma sekedar di-download, ada sudah bergiga-giga filenya tetapi tidak pernah dibaca. Dan oke, dan malam hari ini kita mungkin akan mengawali dengan pertanyaan yang kami dapatkan di siaran DoShare minggu lalu ya. Mm-mm. Ini dari Kupang. Ada Sis Jane
Nah, saya bacakan ya. Pastor Daniel mau tanya ini tentang pembahasan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan Abraham tidur dengan Hagar? Pasti ada maksud Tuhan dan ini bukan secara kebetulan Hagar yang dipilih untuk tidur dengan Abraham. Saya rasa juga masih banyak rahasia yang belum dibukakan di dalam pasal ini. Dan kemudian juga ada kesaksian bahwa ternyata selama ini kita itu terlena dengan janji Bapa, tapi lupa dengan sang pemberi janji itu sendiri. Dan Sis Jen merasa sangat diberkati dengan sharing kita minggu lalu. Oh, puji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau mau menjawab ini, dijawab dari yang mudah aja dijawab dulu. Mengapa kok Hagar? Karena memang Hagar adalah budaknya Sarai pada saat itu. Jadi ada apa ya, kayak ya mungkin seperti tangan kanannya Sarah lah gitu ya, yang terdekat. Yang dipercayai oleh Sarah. Jadi waktu itu yang dipercayai ya memang namanya adalah Hagar. Mungkin ini hampir mirip ya dengan kalau kita membaca apa ya, setelah Abraham ya ada Ishak, ada Yakub, di mana Yakub ini mempunyai 2 istri, ada si Lea dan juga Rahel ya, di mana Rahel ini mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Sarah ya. Ada permasalahan, dia nggak bisa punya keturunan dan kemudian dia dibully oleh kakaknya sendiri, dan ternyata di sana juga akhirnya 2 wanita ini melibatkan dayang-dayangnya gitu kan, tapi kemudian anak yang lahir dari pembantunya atau pelayannya ini dihitung sebagai anak mereka. Jadi sepertinya kayak memang benar-benar yang pelayannya ini mengerjakan semua yang disuruh oleh nyonyanya gitu. Ya, kalau kita melihat dari segi sejarah ya, dan kita lihat dari kebiasaan orang pada saat itu, yang namanya hamba atau hamba dalam artian adalah budak, gitu. Maksudnya adalah slave gitu ya. Jadi bukan budak maksudnya anak kecil, tapi slave, karena saya sadar ada yang teman-teman dari Malaysia juga menyaksikan. Jadi hamba atau budak ini, atau bahasa Yunani adalah doulos, itu mereka tidak punya hak atas dirinya sendiri. Jadi tuannya ini yang berhak sepenuhnya, yang bisa mengatur segala sesuatu di dalam kehidupannya si budak ini. Kapan dia boleh makan, kapan dia boleh istirahat, bahkan kapan dia mati, atau kalau hidup mungkin kalau sudah mati suruh bangkit lagi ya susah ya. Cuman tuannya ini memiliki kemampuan. Kalau misalnya tuannya bilang hari ini kamu mati, ya mati gitu. Jadi seluruh kehidupannya adalah milik dari tuannya. Nah, kenapa kemudian si Sarai memberikan Hagar? Ya mungkin karena dia melihat Hagar ini adalah budak yang teladan, yang terbaik pada saat itu, yang memungkinkan untuk bisa memberikan keturunan. Karena mungkin dari segi usia, dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku melihat kan bahwa kebudayaan ini ya, si hamba dalam case seperti ini, dalam kasus seperti ini, si budaknya ini seperti menjadi perwakilan nyonyanya untuk melakukan tugas itu. Jadi sehingga saat anak itu lahir nanti seperti diklaim menjadi milik nyonyanya. Si budak ini mau seperti merepresentasikan si nyonya gitu loh. Iya, jadi nggak punya pilihan lah. Dia mau menolak pun nggak bisa, karena memang nyawanya bukan milik dia sendiri, karena dia adalah seorang budak. Tapi hal berikutnya adalah, pertanyaannya sih bukan tentang kenapa harus Hagar kan gitu kan. Pertanyaannya kenapa Allah biarkan itu terjadi. Karena Allah pasti tahu kan, setelah itu terjadi kemudian menghasilkan keturunan, ada Ismail dan sebagainya. Maka kita tahu juga ceritanya di situ, di pasal yang ke-16 yang bagian akhir, di mana saat si Hagar melarikan diri bertemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berjanji akan menjadikan keturunannya, yaitu si Ismail ini menjadi bangsa yang besar, ya kan, dan akhirnya menjadi permasalahan gitu kan. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa Allah membiarkan saja hal itu terjadi. Nah, menurutmu gimana? Jadi ini sebenarnya kalau aku melihat ya, karena setiap manusia itu sebenarnya punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas di mana Tuhan itu nggak akan memaksa saat Tuhan memberikan perintah atau janji, kemudian kita harus lakukan hal seperti yang Tuhan inginkan, karena setiap manusia ini memiliki kehendak bebas. Seperti itu. Jadi gimana? Jadi waktu kenapa Tuhan membiarkan? Sebenarnya bukan Tuhan membiarkan ya, kalau aku melihat adalah sebenarnya dari awal itu Tuhan memberikan janji, kemudian ada intervensi dari pihak Sarah dan Abraham, dan kenapa Abraham meresponi iya,
mengiyakan usulan dari istrinya itu, padahal sebenarnya dia punya opsi untuk tidak karena dia sudah menerima janji gitu kan. Ya ada permasalahan mengenai culture atau budaya saat itu yang mungkin menganggap anak budak nanti akan diklaim sebagai anak nyonyanya, sehingga sepertinya tetap masih dihitung bahwa yang penting Sebenarnya sih anaknya bukan Abraham. disebut sebagai anak nyonyanya ya, anak Abraham, karena Ya maksudnya memang bapaknya adalah yang Abraham gitu dihitung kan. adalah Abraham gitu Iya. loh. Tapi kan yang pertama itu maksudnya mereka menerima janji bahwa nanti Abraham punya anak dan ternyata karena Sarai nggak bisa, maka budaknya lah disuruh toh diklaim akan menjadi Iya, betul. seolah-olah gitu. Tapi yang penting maksudnya ada intervensi si Abraham, anaknya Abraham, entah dari siapa gitu Iya. kan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena kehendak bebas. Jadi si Abraham ini dia sebenarnya bisa memilih untuk tidak dan tetap menantikan janji Tuhan itu lewat Sarai, tapi ternyata ya dia juga mengiyakan usulan dari istrinya. Iya. Jadi Satu ini hal kehendak bebas. yang perlu kita ingatkan berkaitan tentang Tuhan dengan janjinya, dengan apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ingat adalah Allah itu menciptakan manusia. Dia tidak menciptakan robot. Ya kan? Kalau Dia menciptakan robot, maka robot itu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan program. Kalau misalnya diprogram untuk misalnya dalam hal ini menghasilkan keturunan, ya dia hanya akan menghasilkan keturunan gitu kan. Jadi karena Allah menciptakan manusia dan ada satu sisi di mana Allah ingin untuk manusia itu saat dia mengetahui betapa besarnya Allah mengasihi dia, supaya ada respon kembali gitu kan. Respon juga mengasihi juga kan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang bisa dipaksakan. Dalam hal ini juga hal yang sama. Mengapa Allah tidak langsung intervensi begitu misalnya diserahkan tiba-tiba Allah muncul di tengah-tengah mereka dalam bentuk malaikat gitu kan misalnya kan bisa juga. Bisa. Terus dia mengatakan, hei Abraham jangan lakukan itu kan, bisa aja gitu. Tapi Allah tidak melakukan hal itu juga. Dan sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kita mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi yang tahu, bagi yang belum tahu, saya beritahu bahwa segala janji Tuhan yang ada di dalam Kristus itu adalah ya dan amin, dan itu menjadi milik saudara kalau saudara jadi orang percaya. Nah, waktu Tuhan memberikan janji kepada kita dan Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara kita melakukan perjalanan hingga sampai kita mencapai di janji itu menjadi kenyataan? Di situ Tuhan tidak memberikan harus begini gitu loh. Maksudnya kamu mau nggak mau harus melakukan ini. Nggak begitu. Sebab kita punya yang namanya pertimbangan kita, ada kehendak kita punya jiwa gitu kan. Jiwa kita di sana adalah tempat di mana kita bisa memutuskan sesuatu. Dengan semua pertimbangan kita mau pilih yang mana. Gitu. Jadi kita sudah pertimbangkan, kita sudah menggunakan kira-kira membayangkan nantinya kalau misalnya aku melakukan begini akan menjadi seperti ini kan gitu kan. Dan juga mengingat pada masa lalu kalau terjadi yang seperti ini maka hasilnya akan begini gitu kan. Akhirnya kita membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Aku tiba-tiba teringat kan bahwa kalau aku melihat bahwa waktu Yesus berada di dunia ini itu adalah satu gambaran ideal hubungan kita dengan Bapa. Betul. Maksudnya waktu Yesus menjalani kehidupannya di dunia, dia adalah satu gambaran atau patokan hubungan manusia dengan Bapa itu seharusnya seperti apa. Dan satu momen di mana berkaitan dengan aspek kehendak bebas ini adalah saat Yesus berdoa di atas di Getsemani, di Taman Getsemani. Dan di sana Yesus katakan bahwa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Seperti ada satu pertimbangan dari sisi manusia bahwa ini berat untuk dilakukan. Tetapi dia memilih untuk tapi kehendakmu yang jadi. Jadi sebenarnya ini merupakan satu gambaran atau satu patokan bagi kita sebagai manusia. Sebenarnya kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Bapa itu adalah seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Kita tetap masih punya kehendak bebas, kita tetap masih punya segala pertimbangan dengan akal pikiran kita, dan perlu kita ketahui bahwa akal pikiran kita ini, hikmat ini juga merupakan pemberian dari Tuhan. Namun saat kita memutuskan apakah kita mengikuti apa yang mengenakan sisi daging kita atau apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang menjadi janji Tuhan, ketentuan dari Tuhan. Karena di sana juga ada tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya.
Ya itu memang Tiba-tiba keingat gitu, oh ini memang contoh hmm, yang sangat sangat sempurna gitu kita melihat waktu Yesus membuat keputusan itu hmm. gitu loh. Makanya sekali lagi kembali segala sesuatunya itu kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan itu Mm-mm. sendiri. Jadi bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita melihat siapakah diri kita di dalam Kristus, ya kan? Apa yang saja yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita, dan kemudian dari situ saat kita benar-benar menghargai hubungan yang kita miliki dengan Tuhan, akhirnya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kan gitu Ya, kan? Jadi kita mengetahui manakah yang sempurna, manakah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Dan sebenarnya itu saja. Kalau berbicara tentang apa, mengapa Tuhan tidak datang dan kemudian Dia melarang dan sebagainya. Sekarang saya tanya lah kepada saudara kan, misalnya kan, di dalam kehidupan sehari-hari. mm, Dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, dihadapkan dengan berbagai macam pengambilan keputusan. ya, Ya kan? Bagaimana kita misalnya sudah dihadapkan ada dua hal nih, misalnya kan. Yang satu adalah waktu nonton doser gitu kan, kita share atau tidak gitu kan, misalnya gitu kan, share atau tidak, kan pilihannya ada pada saudara, kami nggak bisa paksa gitu loh, sekalipun kami ngomong share ya, bagikan ya gitu kan, tapi keputusan ada di tangan saudara gitu loh. Dan misalnya kalau ini hal yang positif misalnya kan, tapi kalau bicara tentang hal yang negatif, kita mengetahui apa yang disebut sebagai dosa, ya kan, kita mengetahui yang namanya perbuatan-perbuatan dosa, sekalipun kita tahu itu hal yang salah, yang memutuskan untuk melakukan itu siapa? Ya kita sendiri gitu loh. Ya kan sudah dikasih tahu jangan masuk ke tempat ini misalnya gitu kan. Ada tulisannya besar. Tapi kemudian siapa yang memutuskan? Kita sendiri yang memutuskan gitu. Allah sebenarnya sudah memberikan petunjuk, memberikan hikmat kepada kita. Tinggal bagaimana kita melakukannya itu. Jadi kalau sudah jelas-jelas dosa dan kemudian kita langgar, kemudian setelah kita langgar kemudian terjadi malapetaka misalnya, atau terjadi ada konsekuensi berat yang harus kita tanggung, dan kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan kok tidak menghalangi? Tuhan sudah menghalangi, Tuhan sudah memberikan pengetahuan tentang hal itu kepada kita kan. ya. Tapi kita sendiri yang melangkah ke sana. Nah itu permasalahannya. Dan ini juga hal yang sama terjadi sama si Sarai dengan Hagar. Dan ini sebenarnya juga bukan berarti bahwa berarti Tuhan kurang maha kuasa dong, kan dia bisa mencegah, kenapa dia nggak mencegah? Sebenarnya kalau kamu lihat bukan dari soal keterbatasan kemahakuasaan Tuhan, akan tetapi karena ini kita lagi berbicara tentang hubungan, dan hubungan itu adalah timbal balik, Ya. nggak ada satu paksaan dari satu pihak gitu kan. Karena hubungan ini merupakan harus ada respon dua arah, dan sebenarnya itulah satu jenis hubungan yang Tuhan inginkan. Kita meresponi kasihnya, kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan Dia, kita berjalan di dalam tuntunannya, dan kita melakukan hal-hal seturut dengan rencananya berdasarkan pengertian. Ya, bukan betul. bukan sekedar membabi buta gitu kan, pokoknya nurut karena Tuhan gitu. Tapi berdasarkan satu pemahaman yang bertumbuh dalam pemahaman kita dengan Tuhan sehari-hari gitu kan, bahwa kita tahu bahwa yang Tuhan rencanakan ini pasti yang terbaik. Mungkin aku nggak paham detailnya seperti apa, tapi aku mempunyai satu pengertian bahwa yang Tuhan rancangkan itu baik. Jadi kita menjalani segala sesuatu dengan satu pemahaman, dengan satu damai sejahtera. Karena nggak bisa dong kalau Tuhan paksa terus kita sepertinya kayak grundel di hati gitu loh. Sebenarnya aku nggak mau, tapi karena Tuhan gitu. Jadi sebenarnya satu hubungan yang nggak bisa dinikmati gitu loh. Ya. Ini bukan hanya bicara tentang Tuhan, bahkan dengan manusia pun seperti misalnya mungkin kita bicara tentang atasan dan bawahan gitu kan. Kalau misalnya kita hanya sekedar patuh karena dengan embel-embel ya, ini karena atasan yang perintah, tapi tanpa satu pemahaman bahwa ada tujuan apa di balik itu, maka ini bukan satu hubungan yang sehat sebenarnya. Oleh karena itu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan ini kalau aku melihat ini sebenarnya menunjukkan betapa panjang sabarnya Tuhan. Waktu kita melakukan kesalahan, kita membuat keputusan yang salah, Tuhan itu tetap setia mendampingi gitu loh. Ya. Waktu misalnya Abraham dan Sarah ini melakukan atau mengambil keputusan yang salah, nggak serta-merta Tuhan langsung batalkan janjinya dan tinggalkan mereka, aku cari orang lain aja. Tapi Tuhan tetap berjalan bersama dengan mereka sampai pada satu kedewasaan, sehingga akhirnya kita bisa melihat pada masa kini kita melihat sosok Abraham sebagai bapak orang beriman itu. Tapi perjalanan up and down dari Abraham ini banyak gitu loh. Dan Tuhan menyertai. Sebenarnya ini menunjukkan kesabaran Tuhan mendampingi kita untuk semakin hari semakin dewasa. Saat kita lakukan keputusan yang salah, bagaimana kita meresponi segala sesuatu. Kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan di sana gitu loh.
Ya karena kita sebagai manusia kan, pemahaman kita, pengertian kita tentang Allah itu ada dalam satu proses. Hmm. Jadi kita pertumbuhan, ada makin lama makin kita mengerti sama seperti manusia lah ya. Kita dilahirkan pertama adalah bayi, lahir nggak langsung bisa bicara. Kalau misalnya bayi lahir langsung bisa bicara itu pasti viral, pasti viral ya kan, pasti viral. Tetapi mulai dari dia hanya bisa menangis, gitu kan, mau minta apa-apa hanya bisa menangis. Dan akhirnya dia mulai bicara, belajar untuk berbicara, ya kan, satu suku kata, kemudian satu kata, kemudian bisa digabungkan dalam satu kalimat yang sederhana. Akhirnya kemudian dia bertambah semakin besar juga, pemahamannya bertambah, dia mulai belajar, dia mulai sekolah, gitu kan. Akhirnya dia mengetahui segala sesuatu, gitu kan, bisa memiliki daya pikir yang cukup untuk dia bertahan di dalam kehidupannya di atas muka bumi. Nah, jadi itu merupakan satu pertumbuhan dan nggak bisa dipaksa gitu. Setiap orang itu punya tingkat pertumbuhannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita mengatakan kamu harus sama persis seperti aku, ya nggak bisa, ya kan? Misalnya kalau katakan anak kembar aja, anak kembar itu nggak persis sama sebenarnya. Ada hal-hal yang pasti akan ada berbeda. Membedakan mereka. Ada hal yang membedakan. Oleh karena itu kan, ini kayaknya menjadi ayat emas. Setiap kali acara duser selalu akan muncul ayat ini. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu sendiri yang dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata pembaharuan budi ini dilakukan secara progresif, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kan gitu kan. Begitu kita sudah mencapai itu kan, dikit-dikit kita makin mengetahui yang mana yang menjadi kehendak Allah. Saat kita sudah tahu yang mana menjadi kehendak Allah berdasarkan dari tadi relationship kita dengan Allah kan, hubungan kita dengan Allah, maka kita mengetahui, oh ini loh yang baik, ini yang berkenan kepada Allah, inilah yang sempurna. Sehingga waktu kita melakukannya, maka tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang memang tidak kita inginkan, yang menimbulkan ada masalah-masalah makin banyak. Karena sekalipun kita melakukan hal-hal yang benar, masalah tetap datang gitu, ya kan? Nggak diundang pun datang, kadang-kadang datang bawa teman-temannya banyak gitu loh. Disuruh perginya agak susah, datangnya cepat gitu loh. Nah, jadi ini merupakan kembali satu jawaban yang mungkin kelihatannya general ya, tapi sebenarnya ini bisa kita aplikasikan dalam banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan kasusnya yang sedang kita bahas adalah kehidupan rumah tangga Abraham. Akan tetapi ini merupakan satu pemahaman generally understanding ya, pemahaman secara umum yang berlaku untuk perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ingatlah bahwa ini adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dua arah, bertumbuh setiap hari. Kita makin mengenal Allah dari sisi yang bermacam-macam gitu. Kemarin ini kebetulan karena ada teman-teman kita yang ada di Malaysia juga sudah bergabung ya. Kayaknya kita sapa-sapa dulu ya. Oke. Selamat malam buat yang sudah bergabung. Setelah tadi ada Ronita yang ada di Papua, kemudian ada Pak Jimmy, halo Pak Jimmy, kemudian ada Ibu Ena di Kupang, selamat malam, dan kemudian ini ada Ibu Bang NTT, apakah sudah di rumah atau masih di kantor, kemudian ada Sis Amasia yang ada di Malaysia, selamat malam. Oh, ada Pak Pendeta Romi di Sintang. Wah, Sintang itu di mana? Kalimantan. Aku belum pernah pergi atas Aku belum ke sana deh. Belum pernah ke sana. Kemudian ada Intan, selamat malam Intan. Kemudian ada gitaris kita nggak di sini lagi. Sekarang. Iya. terakhir sering kali lihat main bass terus ya. Oke, ada Johnson yang ada di Tangerang. Selamat malam. Horas. Kemudian ada Tante Heni di Kupang. Selamat malam Tante. Buat Ica dan juga buat El yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Oke semuanya. Nah, jadi dengan pertanyaan yang tadi kita sudah jawab ya dari Sis Jen, sebenarnya ini men-trigger kita untuk melihat dari kasus Abraham ini membawa pada satu pemahaman bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah satu hubungan yang progresif, dua arah, dan
sebenarnya uniknya tuh di sana gitu. Iya. Jadi nggak flat gitu loh hubungan ini. Jadi nggak langsung begitu kita ketemu, misalnya kita percaya Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung semuanya tiba-tiba kehidupan kita langsung berubah, kita langsung jadi sempurna sama seperti Kristus, perilaku kita di dunia ini gitu kan, langsung berubah. Orang pasti akan sangat kaget semua juga seperti itu kan. Dan itu menurut saya malah tidak akan memberkati, malah mengintimidasi orang-orang lain gitu kan. Orang jadi takut. Iya, orang jadi ngikutin takut. kita. Orang ini kok tiba-tiba jadi kayak gini ya, tiba-tiba seperti dia tidak menapak tanah lagi gitu Agak kan. naik 5 cm. Nah, gitu kan. Seperti berjalannya di awang-awang, ngomongnya pun sudah berubah gitu. Tetapi kalau perubahannya itu terjadi secara bertahap kan kita bisa melihat bahwa kita tetap ada sisi-sisi yang belum sempurna gitu kan di dalam kehidupan kita. Tapi dari sisi yang sekalipun belum sempurna seperti itu, kita bisa melihat bahwa orang juga bisa melihat bahwa Tuhan itu berperkara di dalam kehidupan kita. Sekalipun tidak sempurna, tetap ada kasih karunia Tuhan yang melimpah, yang justru kasih karunia Tuhan melimpah di dalam ketidaksempurnaan. Iya. Gitu kan? Betul banget. Oke, jadi untuk malam hari ini setelah kita menjawab pertanyaan yang sudah diajukan dan kita sebenarnya sudah menyerempet dikit ya dengan pembahasan berkaitan dengan janji. Nah, waktu kita berbicara tentang janji, dalam diskusi kami berdua hari ini sebelum kita tayang dalam Do Share, kita melihat janji Tuhan itu sebenarnya nggak pernah berdiri sendiri. Akan tetapi janji Tuhan itu selalu diiringi dengan tuntunan untuk kita berjalan masuk di dalam janji tersebut. Dan ini sebenarnya kita udah lihat dari perjalanan kehidupan Abraham. Waktu Tuhan mau membawa janjinya kan ada di sini nih di masa depan ya untuk dia menjadi untuk dia menjadi bangsa yang besar. Akan tapi Tuhan memimpin perjalanannya mulai dari dia keluar dari rumah bapaknya, dari kampung halamannya, perjalanannya bersama dengan Sarai, bertemu dengan raja-raja, ada banyak trik dan intrik dalam perjalanan itu, kemudian kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi itu terus berjalan menuju pada janji Tuhan. Jadi di sana sebenarnya ada tuntunan gitu loh. Nggak pernah yang namanya waktu kita berbicara tentang janji Tuhan, oh ya udah daripada aku bertindaknya salah ya udah aku rebahan aja. Daripada salah bertindak gitu kan, udahlah rebahan aja gitu. Tapi sebenarnya kita melihat ada tuntunan gitu loh. Tuhan tuh menuntun step by step. Ya, tinggal kita mau ngikuti tuntunannya atau tidak kan gitu kan. Dan sebenarnya kalau bicara tuntunan yang kita miliki itu jauh lebih jelas dibandingkan tuntunan yang dimiliki oleh Abraham. Tahu kenapa? Kenapa? Karena pada kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi Allah sendiri kemana-mana kita pergi, Allah ikut bersama-sama dengan kita. Sedangkan Abraham, dia baru akan bisa ketemu dengan Allah, dia baru bisa mendapatkan tuntunan, dia baru disegarkan kembali, diingatkan kembali akan janji Allah akan hidupnya pada saat dia berjumpa dengan Allah. Ya, misalnya berjumpa dengan malaikat Tuhan waktu dia datang kan. Kemudian kalau kita baca di pasal berikutnya, pasal yang ke berapa 16 17 ya kan. 18 di sana kita temukan bahwa Allah datang gitu kan kepada Abraham untuk memberitahu lagi, meneguhkan kembali janjinya gitu kan. Jadi tuntunan sebenarnya yang kita miliki itu jauh lebih jelas daripada Abraham. Permasalahannya adalah karena kita tidak memperbarui pikiran kita sesuai dengan identitas kita sekarang, sehingga kita nggak tahu pada waktu Allah itu datang gitu loh. Berarti hal ini mengenai seberapa kita memperbaharui pikiran kita ini yang mengubah kehidupan kita setiap hari, yang membuat kehidupan atau hubungan kita dengan Tuhan itu makin bertumbuh. Inilah yang mempengaruhi respon kita saat kita menerima janji Allah. Betul. Kalau aku melihatnya kan bahwa janji Allah itu tetap akan digenapi dalam hidup kita, gitu kan? Nggak akan mungkin dibatalkan oleh Allah, karena Allah yang berjanji, Dia yang memiliki kuasa untuk menggenapkan janji itu di dalam kehidupan kita, terlepas dari kemampuan kita, terlepas dari apa yang kita lakukan. Nah, tapi pada masa-masa di mana kita menantikan janji Allah itu menjadi kenyataan, disitulah yang kita butuhkan sebenarnya kita butuh adanya damai sejahtera. Yang kita butuhkan adalah kita punya satu kepastian gitu kan, sehingga kita tidak goyang ke sana kemari dan mempertanyakan apakah benar janji Allah ini gitu. Janji Allah itu adalah iya dan amin. Dan bahkan yang di sini dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam Galatia, kita akan temukan bahwa janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham itu tidak diberikan pada Abraham
dan keturunan-keturunannya, tetapi diberikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Kristus. Dan barang siapa ada di dalam Kristus, kita adalah juga keturunan dari Abraham. Artinya janji Kita berhak ini, menerima janji. itu juga kita punya hak untuk menerima janji itu, dan janji itu digenapi di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin. Cuman permasalahannya adalah begitu kita sudah mendapatkan itu kan, kita ingin, manusia itu zaman sekarang dan zaman dulu juga ingin segala sesuatunya itu instan gitu kan. Cepat, begitu langsung dikasih tahu kan, kamu akan menjadi seperti ini, langsung mau besok begitu buka mata langsung begitu kan. Misalnya kan, aku berjanji, kamu diberikan janji bahwa berat badanmu akan turun kan, misalkan 15 kilo gitu kan. 10 kilo ya, 10 kilo ya. 10 kilo, tiba-tiba besok bangun buka mata langsung bajunya semua terlalu besar jadinya, dia langsung mengecil. Itu mengagetkan. Ambil handphone, belanja online. Gitu ya. Nah, itu yang nggak baik kan. Makanya itu tidak diberikan gitu kan. Tidak dilakukan Karena seperti Tuhan tahu reaksi kita ini bisa meresponi janji itu dengan tepat nggak, atau jangan-jangan kita melakukan hal-hal yang konyol. Nah, kita siap nggak terima janji itu gitu loh, iya kan? Makanya janji itu tetap ada gitu loh, dan waktunya yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menikmati semua janji yang sudah Dia berikan pada kita itu memang pasti tepat gitu loh. Sudah, memang waktunya Tuhan di situ. Kita nggak bisa mempercepat, nggak bisa memperlambat itu, karena memang Tuhan tahu waktunya di sini gitu. Tapi kamu tahu nggak? Ada orang, maksudnya aku pernah dengar ya bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa tindakan kita itu bisa mempercepat atau memperlambat janji Tuhan gitu. Kalau seperti menurut itu kamu sih, gimana? menurut aku sih enggak ya. Menurut aku Tuhan tahu kapan waktunya terbaik untuk menyatakan janjinya kepada kita, untuk menggenapkan janjinya di dalam kehidupan kita. Permasalahannya adalah pada waktu kita punya sikap hati yang benar, waktu kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, pada waktu kita menantikan janji itu menjadi kenyataan, di situ kita bisa tetap bersandar kepada Dia gitu loh. Dibanding waktu kita tidak punya hubungan yang benar, misalnya kita tidak mengetahui siapa Allah dan siapa diri kita di dalam Kristus, akhirnya kita menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya, menjadi bimbang. Apakah benar sih ini? Apakah janji Tuhan ini pasti akan digenapi gitu loh? Kita akan bertanya-tanya tentang hal itu karena kita hubungannya nggak benar sama Tuhan gitu loh. Makanya kuncinya sekali lagi kepada relationship. Kalau kita mempercepat itu mungkin dari sisi pandangan kita gitu. Kalau aku melakukan hal seperti ini pasti akan mempercepat janji itu menjadi kenyataan. Itu sebenarnya hal yang dari sisi manusia bisa dikatakan merupakan hal yang masuk akal juga. Misalnya ingin untuk lulus ujian, ya kan, dengan hasil yang terbaik. Bagaimana cara mempercepat hal itu bisa terjadi? Ya belajar yang rajin, kan gitu kan? Ya tergantung. Kalau kamu tetap yang jadwal ujiannya segitu, kamu nggak bisa Betul, jadwal ujiannya kamu mau akselerasi, bisa. Ikut program akselerasi. Makanya, untuk cepat lulus nggak gitu. Ya, tapi kan gini, yang penting kan adalah belajar gitu loh. Kalau misalnya kamu tidak belajar dengan baik, durasi pada waktu kamu mengerjakan ujian bisa jadi salah semua, jadinya tertunda kan gitu kan. Ya, maksudnya dari sudut pandang kita manusia, seakan-akan kita berusaha untuk membantu Tuhan untuk janji itu cepat menjadi kenyataan gitu. Tapi padahal dari sudut pandang Allah sendiri kan, Allah itu sudah mengetahui dari awal sampai akhir. Karena Dia tidak berada di dalam waktu gitu. Dia memang yang menciptakan waktu itu kan, ada waktu, ada ruang di mana kita berjalan sebagai manusia. Kita berjalan dalam satu garis lurus linear, di mana hari ini hari Selasa, besok hari Rabu, besok hari Kamis. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi, misalnya 1 jam dari sekarang itu kira-kira apa yang terjadi kita nggak tahu secara detail. Tetapi Allah, Dia berdiri di luar waktu, Dia ada di luar waktu, Dia tahu dari awal sampai akhir, dan Dia tahu di sini kita akan mendapatkan janji itu menjadi kenyataan di sini. Sedangkan kita masih berjalannya satu-satu gini. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah, gini ya. Sedikit demi sedikit kita berjalan, kita nggak tahu. Dan kita pikir, kapan ini? Jadi kita apapun yang kita usahakan di sini nantinya akan sampai kepada masa ini. Permasalahannya adalah kita nggak tahu kapan ini. Allah tahu, dan Allah akan memposisikan kita untuk kita bisa mendapatkan ini. Dan untuk mendapatkan ini, Allah tahu bagaimana caranya membawa kita, menggiring kita ke sana. Oke, jadi kalau dari pandangan aku sendiri adalah ini bukan soal kita mempercepat atau memperlambat janji Allah. Ya,
setuju bahwa Allah itu ada di luar ruang dan waktu, jadi dia tahu perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhir, dan dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk janji itu digenapi. Dan bahkan dia tahu proses up and down yang akan kita lalui sampai janji itu digenapi. Jadi dari pihak kita yang menjalani hari demi hari ini, kita yang merasa entah itu cepat atau lambat, tapi sebenarnya Allah itu tahu gitu loh, bahwa memang ini waktu yang cepat. Permasalahannya atau yang membedakan adalah saat kita terus memperbaharui pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, maka waktu kita menjalani hari demi hari ini, semakin kita selaras dengan firman Tuhan, maka kita menjalani dengan damai sejahtera. Kalau tadi kita pakai ilustrasi, misalnya janji Tuhan ini Tuhan sudah rancangkan akan digenapi di hari ke-7, ya kan? Sewaktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kita memperbaharui pikiran kita sesuai dengan atau selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan cepat memahami, ya, kita mengerti rencana Tuhan, kita paham, kita mungkin ngertinya itu langsung udah pada saat Tuhan janjikan hari pertama kita langsung paham. Jadi kita menjalani hari pertama sampai ke hari ke-7 itu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita bahwa memang nanti akan terjadi itu. Jadi kita full peace gitu. Kita nggak berusaha mencari-cari jalan untuk menggenapi itu. Akan tetapi kalau kita ngertinya lambat gitu kan, hanya fokus pada janji, kemudian mandek di situ, kita nggak mengarahkan pandangan kita pada Yesus, pada Sang Pemberi janji itu, dan kita hanya fokus kapan digenapi. Jadi kita seperti miss gitu loh. Seperti miss arahnya, kita hanya lihat ke janji, kita lupa Sang Pemberi janji ini. Akhirnya kita merasa kok kayaknya lama gitu kan. Jadi kita menjalani dari hari pertama ke hari dia digenapi ini dengan penuh rasa nggak enak di hati gitu kan. Akhirnya karena merasa nggak enak ini, kemudian kita mulai melihat sumber daya kita. Apa benar bisa digenapi? Aku kan nggak punya ini, aku nggak punya itu, aku nggak punya link, nggak punya jaringan, aku nggak punya sumber daya yang pas. Apa bisa digenapi? Akhirnya mungkin jadi muncul ide-ide yang nggak karuan di dalam perjalanan ini. Dan kalaupun misalnya kita sampai pada titik itu kan, hari yang ke-7, di mana janji ini digenapi. Pada waktu janji ini digenapi, ya kan, kita akan melihat bahwa janji ini digenapi bukan karena Allah menggenapi janjinya, tetapi karena kita sudah melakukan itu. Jadi waktu kita menerima janji itu, kita bersyukur kepada Allah, kita mengatakan terima kasih Tuhan, ya kan, ini semua karena Engkau dan aku. Gitu loh. Pujilah Tuhan dan aku. Akunya dikit aja, pokoknya aku ada usahanya di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat yang seperti itu, fokus kita jadi beralih gitu. Fokus kita bukan tertuju kepada Kristus lagi, tapi tertuju pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Padahal kalau kita berfokus kepada Kristus, maka seperti tadi yang di dalam Roma 12 tadi muncul lagi kan, kita bisa tahu manakah yang menjadi kehendak Allah. Jadi waktu kita menjalankannya, kita tahu ini semua adalah tuntunan dari Dia, dan kalau itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, janji itu benar-benar dinyatakan di dalam hidup kita, maka ucapan syukur yang keluar dari kita itu benar-benar ucapan syukur yang tulus, ini benar-benar karena Tuhan, bukan karena aku gitu loh. Ya kan? Jadi kemuliaan itu bisa kembali seutuhnya kepada Tuhan. So simply berarti saat kita menerima janji Tuhan, ucapan kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat janjimu, ya. Dan setiap hari kita hanya perlu memperbaharui diri kita, memperbaharui pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun aku untuk berjalan masuk di dalam janji ini sesuai tuntunanmu hari demi hari. Jadi bukan kita yang berusaha mempercepat atau memperlambat itu, tapi kita menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan sehingga janji itu digenapi tanpa kita stres gara-gara janji betul. itu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang begitu menerima janji Tuhan begitu besar, jadi burden, jadi beban buat dia. Ya contohnya kayak si Abraham sama Sarah ini kan, yang melihat wah sudah nggak mungkin lagi ini, ya kan, udah tua. Kemudian si Abraham juga umur sudah segitu, si Sarah juga umur segitu, pasti janji Tuhan bicara tentang keturunan artinya harus punya anak gitu kan. Berarti kan nggak mungkin kalau dari aku yang melahirkan gitu. Apalagi nanti kalau dibaca di berikutnya akan dikatakan apakah mungkin aku, si Sarah yang mengatakan kan waktu Allah datang bicara lagi bahwa tahun depan di waktu yang sama seperti ini Sarah akan sudah melahirkan seorang anak. Dia kemudian bertanya-tanya, aku sudah mati haid gitu kan. Apakah nanti aku bisa birahi sama tuanku katanya gitu kan. Dan
Jadi melihat sumber daya yang ada pada Ya. dirinya nggak mungkin. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari cara untuk bisa menggenapi janji Tuhan. Ya. Ya, ini yang terjadi. Permasalahannya adalah kalau kita misalnya ngeyel lah, aku bisa mempercepat janji Tuhan untuk terjadi digenapi di dalam kehidupanku. Pertanyaannya, tanggal berapa, jam berapa janji itu tiba gitu loh. Nah, Ya kan? Sehingga kita bisa mempercepat gitu. sebenarnya basically dari awal tuh sebenarnya kita nggak tahu itu Nggak kapan tahu. digenapi sih. Nah, Karena- tapi yang kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Kapan waktunya terserah sama Tuhan gitu. Kan kayak gitu kan. Iya, harusnya janji Tuhan itu memberi sukacita buat kita. Jangan sampai itu menjadi beban yang akhirnya seperti menjadi apa ya? Satu celah membuat kita yang akhirnya kita tuh jadi teralihkan fokusnya, nggak lagi menjalani hidup ini dengan sukacita menanti itu terjadi, happy, enjoy dengan Tuhan gitu kan. Tapi jadinya kayak sepertinya semua emosi kita, perharian kita terkuras ke situ. Dan kemudian kita jadinya capek gitu loh. Dan akhirnya kita betul. hanya counting days, menghitung hari, kapan digenapi gitu kan. Atau kadang-kadang mungkin kita mulai mencari-cari clue. Jangan-jangan ini maksudnya janji itu. Jangan-jangan ini maksudnya. Kita mencari-cari kecocokan gitu. Karena gini loh, kita kayak contoh aja misalnya ya. Ada orang-orang yang mungkin bergumul dengan kondisi finansial gitu kan. Dan percaya bahwa janji Tuhan akan dicukupi karena ya quote dari firman-firman Allah, Allahku sanggup memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dan seterusnya. Tapi kemudian kita nggak tahu itu kapan gitu kan. Kita nggak tahu kapan pemulihan ini akan terjadi. Cuman kita hanya tahu bahwa Tuhan itu ingin supaya anak-anaknya hidup dalam segala kelimpahan. Tapi karena kita fokus ke sana gitu kan, kita nggak menikmati lagi perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Akhirnya waktu ada hal-hal yang sepertinya kita cocok-cocokkan dengan janji Tuhan, ada orang-orang yang nggak siap dan kemudian jadi social climber. Untuk menunjukkan bahwa ini loh pencapaianku, dicocok-cocokkan dengan janji Tuhan gitu loh. Karena apa? Kita sendiri sebenarnya blur gitu loh. Ini kapan terjadi? Tapi kita pengen cepat gitu. Akhirnya gagal fokus, bukan pada sang pemberi janji, tapi untuk nyocok-nyocokin dan kemudian membuat berusaha supaya janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Pada tahu nggak sih social climber? Kamu tahu kan social climber ya? Panjat sosial. Panjat sosial. Berusaha untuk supaya tingkat sosialnya itu meningkat. Oke, jadi ini Sis Jen merespon ya, berarti respon kita terhadap waktu Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan. Respon kita adalah apakah kita memperbaharui pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Karena respon kita itu akan membuat kita, apakah kita akan stres waktu kita menerima janji Tuhan, atau kita enjoy hari demi hari dan kita bersuka cita saat janji itu digenapi. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Seperti ada lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, tapi Tuhan tidak akan pernah mengingkari. Tuhan tetap akan menepatinya. Iya. Tapi gini, saya jadi teringat kan ada mengatakan begini bahwa tentang Tuhan, tentang Allah itu ada dua hal, ya kan? Ada yang predictable, ada yang bisa diprediksi, ada yang bisa diprediksi dari Allah, ada yang nggak bisa diprediksi. Jadi bicara tentang hal itu kan, mari kita berpegang kepada hal-hal yang memang sudah predictable, yang bisa kita prediksi tentang Allah. Contohnya adalah Dia mengasihi kita. Kasihnya tetap ada pada kita, itu hal yang bisa diprediksi. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, Allah tetap mengasihi aku. Jadi dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita pegang ini bahwa Allah tetap mengasihi aku. Maka bagaimana cara Dia membawa kita keluar dari kondisi permasalahan yang ada, itu yang tidak bisa diprediksi. Unpredictable itu Itu tadi. yang sisi yang tidak bisa diprediksi dari Allah. Bagaimana apakah Allah akan menepati janjinya? Iya, itu kan. Itu yang bisa kita pegang. Dan tentang hal itu kita nggak perlu untuk ragu lagi karena Allah memang pasti menepati janjinya. Ya. Lalu bagaimana Dia menepati janjinya? Kapan janjinya digenapi? Itu hal-hal yang nggak bisa kita prediksi gitu loh. Itu tergantung kepada Allah. Dan yang penting kita pegang yang penting kita pegang aja bahwa Allah itu memang janjinya bisa digenapi gitu. Dia menggenapi janjinya. Kita berpegang ini saja. Bagaimana Allah menggenapi janjinya, caranya lewat siapa, seperti apa, Urusannya itu dia. urusan Allah gitu. Ya kan? Jadi karena kalau kita berusaha untuk memikirkan gimana ya untuk gini ya, akhirnya saat itu terjadi kan kita nggak akan bersyukur sih kayaknya sih. Aku dengarnya aja udah feel so tired. Iya, makanya. Kayak capek gitu loh jadinya.
Tapi kemudian akan ada orang-orang yang gini loh, setelah kita mengatakan begitu, oh berarti itu semuanya tergantung sama Allah kan. Allah yang akan kerjakan semuanya, yang kita, ya kita tunggulah, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Itu gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya itu adalah respon bukan hanya soal tentang janji, tapi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saat kita memandang Allah dengan cara yang salah, seolah-olah kita menempatkan dia sebagai seorang pribadi yang otoriter, maka respon kita akan seperti itu tadi. Ya udah aku pasif aja. Ya. Jadi itu adalah tergantung cara pandang kita tentang Allah. Apakah kita sedang menempatkan dia sebagai Bapa yang mengasihi kita? Apakah kita lagi melihat ini sebagai satu hubungan yang dijalani dua arah? Ataukah kita melihat Allah ini seperti Tuhan yang otoriter gitu lah. Yang kayaknya nggak bisa diajak dialog gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Ya udahlah terserah kamu lah Tuhan, dan kita akhirnya pasif. Itu sebenarnya kalau bagi aku adalah satu respon yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Satu respon yang sebenarnya kita tidak memberi value yang tepat akan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita melihat hubungan kita dengan Allah dengan cara yang benar, maka yang menjadi pusat dari hubungan itu adalah pribadinya gitu loh. Bukan ornamen atau pernak-pernik yang ada di sekitar kita. Janji, berkat, dan lain-lain itu aku melihatnya sebagai additional gitu loh. Tambahan dari hubungan yang indah ini gitu loh. Semuanya itu adalah tambahan. Jadi mari fokus pada pribadinya. Bayangkan kalau misalnya aku punya hubungan sama kamu dan yang aku pikirkan adalah besok aku dibeliin apa, aku ditraktir apa, aku fokus kamu, how far you will be good to me gitu kan. Tapi aku gak fokus sama kamu. As human being gitu kan, mungkin ya ada hal-hal yang bisa membuat kita tersinggung gitu loh. Atau mungkin kamu sangat Jadi kayak gitu. mau dibawa kemana hubungan kita, ya ada lagunya itu kan. Jadi ayo kita melihat hubungan kita dengan Tuhan itu dengan cara yang tepat gitu. Ini hubungan yang hidup gitu loh, bukan satu hubungan yang menakutkan, yang satu arah, Allah yang otoriter. Ini apa ya, mungkin hampir mirip lah dengan pembahasan kita di share tahun lalu ya. Kita memandang Tuhan itu seperti apa sih? Iya. Nah, cara pandang Maksudnya gini kita. loh, maksudnya gini, bukan berarti kita setiap saat itu akan selalu pada kondisi yang positif semuanya gitu kan, positive thinking. Yang penting gini loh, bicara tentang hubungan kan, kita bisa connect dengan Tuhan itu dengan berbagai macam situasi yang kita sedang hadapi gitu. Pada waktu kita sukacita misalnya, kita kuat, kita lagi, aku lagi dalam tanda kutip lagi beriman gitu kan. Wah, puji Tuhan, aku terima janjimu, padahal belum kelihatan kan, karena dikatakan seperti itu kan, berdoa seperti kamu sudah menerimanya kan, maka kamu akan menerimanya. Ada gitu. Ada kadang-kadang misalnya, Tuhan kenapa kok nggak jadi? Ini nggak masalah gitu loh. Nggak masalah, datang aja kepada dia kan, bicara aja sama dia. Tuhan kenapa kok lama sekali? Kenapa begini gitu kan? Jadi, seperti apa? Namanya juga hubungan gitu loh. Sama juga misalnya kan, seperti orang tua dengan anak minta sesuatu, orang tuanya sudah tahu aku akan belikan, tapi tunggu gitu kan, tunggu waktunya yang aku tahu kan. Mungkin karena orang tuanya belum punya duit untuk itu kan misalnya kan. Atau barang-barangnya pesan online makanya belum datang. Tapi anaknya kenapa kok nggak datang? Ya nggak masalah gitu loh. Jadi sebagai manusia, sebagai anak Allah, kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa perasaanku bisa campur aduk, rasanya ada manis, asam, asin. Ada nano-nano katanya. Nggak masalah, namanya juga manusia. Dan itu kan, bagi saya, itu merupakan satu hal yang bisa kita nikmati sekarang waktu kita ada di dunia ini. Ada penderitaan, ada yang manis, ada yang asin, ada yang pahit gitu kan. Itu bisa kita nikmati sekarang, dan ini adalah masa-masa di mana kita benar-benar bisa menikmati bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melihat bahwa Dia benar-benar mengasihi kita. Itu pada waktu kita ada di muka bumi ini. Saat segala sesuatunya itu nggak baik bagi kita, saat segala sesuatunya sepertinya menghimpit kita, itu saatnya dimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu benar-benar baik sama kita. Kalau segala sesuatunya mulus, segala sesuatunya baik semuanya kan, kadang-kadang malah orang bisa melupakan Tuhan. Orang mungkin bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan ada nggak? Atau jangan-jangan ini semua memang prestasiku gitu kan. Tapi semua up and down, semua nano-nano yang kita rasakan dalam kehidupan ini, itu kalau aku sering menyebutnya sebagai
momen di mana kita bisa eksplorasi kebesaran Tuhan. Kita melihat campur tangan Tuhan di sana. Jadi setiap hari yang kita jalani ini seperti petualangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau mau lakukan apa lagi buat aku? Hari ini Engkau mau tunjukkan apa lagi buat aku? Hari ini ada apa yang Engkau mau nyatakan buat kehidupanku? Jadi kehidupan atau hubungan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang dinamis gitu. Nggak flat aja. Sesekali seperti misalnya gitu kan, mungkin hari ini makannya ikan goreng, besoknya di apa ya, kalau ada orang Kupang gitu, ikan cuka, dimasak ikan cuka gitu kan. Tapi ikan terus ya. Cuman tapi flat bisa gitu loh. sekalipun ikan saja kan tidak akan flat. Hari ini ikan apa? Ikan apa? Hari ini Yang jelas bukan ikan cupang. Ikan cupang nggak bisa dimakan. ikan kembung kuring. Nah, ikan kembung, besok ikan tuna, besok ikan salmon, besoknya lagi ikan tempe, ya kan, ikan tahu. Jadi tetap berwarna gitu kehidupan kita, Ya. ya kan? Yang jelas di sana berpeganglah pada yang predictable itu, bahwa apapun nano-nano apapun yang kita rasakan, ada satu hal yang kita bisa pegang, bahwa kita punya Bapa yang setia yang tidak pernah melepaskan kita. Itu sebenarnya gini, mungkin aku bisa share satu statement ya yang sangat memberkati aku di akhir tahun kemarin adalah selama yang bermasalah itu masih di pihak kita, sebenarnya kita aman. Yes. Selama yang bermasalah itu adalah pihak kita aman. Karena apa? Yang penting Tuhan gak pernah bermasalah sama kita. Karena kalau Tuhan yang bermasalah sama kita, berarti kita gak punya harapan. Betul. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah bermasalah dengan kita. Dia tidak pernah menentang kita. Dia selalu ada di pihak kita. Jadi kita mau nano-nano kayak apapun, begitu kita sadar Bapa kita itu ada selalu membuka tangannya buat kita. Itu satu pegangan menjadi jaminan buat kita. Jadi gak masalah, mau nano-nano gak masalah. Cepat sadar aja sebenarnya. Cepat sadar, cepat selaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Karena Dia itu selalu ada, tersedia buat kita. Tidak pernah menentang kita. He never against us gitu kan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita gitu. Ya, dan yang jelas Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu hal yang sangat penting. Sehingga saat kita bimbang sekalipun, saat kita nggak percaya sekalipun, saat kita misalnya kita udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita aja yang kelihatannya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Makanya lebih baik supaya kita memperbarui pikiran kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesuai dengan jati diri kita, supaya ya hal-hal yang kayak gitu kan, hal yang negatif yang tidak produktif bagi kita itu ya nggak usah terjadi gitu. Maunya kita semakin hari dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya yang semakin besar. Artinya bukan kemuliaan Allah itu makin lama makin besar, enggak, Allah itu kemuliaannya sempurna, tapi kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita itu makin bertingkat, makin bertahap. Kita makin hari makin kagum akan Dia, makin hari makin kita menyadari betapa luar biasanya Dia di dalam kehidupan kita, dan itu yang mempengaruhi pada saat kita menantikan janji Allah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan waktu janji Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita. Kita mengetahui ini semua karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa kita sombongkan. Waktu janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya bisa bersyukur kepada Dia. Waktu kita memberikan kesaksian, yang kita bicarakan adalah kebaikan Dia, bukan kehebatan kita. Oh, janji ini digenapi karena aku sudah berdoa sekian jam sehari, misalnya 10 jam sehari aku berdoa, terus kerjanya kapan? Gitu ya, misalnya gitu. Oh, dia nggak tidur. Oh, nggak tidur jam ya? tidurnya pakai berdoa. Jam tidurnya pakai berdoa. Ya kan, karena aku sudah berpuasa sampai turun berat badan 25 kilo misalnya gitu. Ya, bukan itu, tapi karena Allah benar-benar mengasihi kita, Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Sesuatu hal yang memang sebenarnya nggak bisa kita usahakan, tapi diberikan kepada kita. Hal yang sebenarnya nggak layak diberikan pada kita, karena kita dalam tanda kutip kita perilaku kita nggak sempurna di hadapan Dia, tapi Dia tetap memberikan kepada kita. Dan dari situ kita bisa melihat saat kebaikan demi kebaikan Tuhan kita terima, saat janji demi janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita menyadari siapa diri kita, dan kita menyadari siapa Kristus yang benar-benar dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi dalam segala sesuatu yang kita hadapi kan, waktu kita menantikan janji Tuhan, nggak usah khawatir, janji Tuhan pasti digenapi. Dia mau untuk supaya kita pada waktu kita menerima janji
seperti itu kan, kita mengetahui bahwa ini memang benar dari Dia gitu loh, bukan dari kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita bicara tentang kekuatan kita sendiri, sekuat apa sih kita? Kayak misalnya kita bicara tentang Abraham ini kan. Abraham umurnya sudah tua seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar? Punya satu anak aja nggak bisa gitu. Harus kemudian dia melakukan sesuatu hal yang akhirnya disesali. Ya kan? Baru dia bisa mempunyai anak, dan akhirnya waktu dia sudah punya anak itu Tuhan bicara sama dia bukan lewat si Ismail ya, janjiku diberikan melalui Ishak, kan repot kan. Dan kemudian nanti kita baca kiranya Ismail mendapat apa, mendapat tempat di hadapanmu gitu kan. Si Abraham bilang udahlah nggak usah Ishak lah, pakai Ismail ini aja gitu kan. Bayangkan loh, padahal Allah sudah bilang nanti dari Ishak. Jadi Abraham bilang udahlah dari Ismail aja lah, nggak apa-apa. Kan jadi konyol gitu. Tapi ini kalau kita melihat seperti itu kan, kita bisa melihat kepada diri kita juga bahwa kita itu belum sampai pada satu hal yang bisa dikatakan dalam perilaku kita semuanya sudah sempurna. Enggak, ada dalam proses. Nantinya kita bisa temukan bahwa dalam proses itu kan makin lama kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada waktu kita melihat ke belakang atau pada waktu ada orang-orang yang pernah mengenal kita, yang sejak lama sudah tahu tentang kita, perilaku kita, kemudian melihat kita, oh sekarang kok kamu beda ya, kok kamu sudah berubah ya, dulu kurus kering sekarang subur. Bukan itu maksudnya perilaku kita yang berbeda. Dan kalau misalnya orang bisa melihat seperti itu kan, oh dia itu nggak sempurna, dia seperti ini, tapi kok Tuhan memberkati dia, Tuhan tetap mengasihi dia. Jadi kehidupan kita benar-benar memancarkan Kristus gitu, bukan memancarkan diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa bercahaya tanpa dia. Yes. Oke. Jadi kembali lagi ya bahwa kita perlu melihat hubungan kita itu dengan cara yang tepat. Seringkali kita melihat atau kita mungkin berpikir bahwa kita itu harus mengejar Tuhan, God chaser gitu kan. Kita harus mengejar Tuhan, tapi sebenarnya setiap hari Tuhan itu yang menjaga kita. Kita nggak bisa lakukan apapun untuk membuat Tuhan menjadi semakin baik pada kita. Kita nggak bisa lakukan apapun untuk mempercepat segala sesuatu dari pihak kita. Yang perlu kita lakukan itu sebenarnya adalah jalani hari demi hari, perbaharui pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu benar-benar berkuasa atas diri kita. Waktu janji itu digenapi, kita benar-benar bersuka cita, kita menikmati tanpa harus stres. Jadi benar-benar, oh gini loh, jadinya gara-gara ngomong stres, aku tuh jadi ingat gini. Orang-orang yang mengatakan bahwa sudah mengenal kasih karunia Allah, mereka sangat familiar dengan istilah rest. Ya? Apa itu rest? Beristirahat, ya kan? Akan tetapi permasalahannya seperti ini. Kadang-kadang kita itu restnya itu di luar. Oh ya, janji Tuhan ya dan amin, amin gitu kan. Aku klaim janji Tuhan, rest. Padahal di sini itu nggak rest, di dalam sini itu stres gitu loh. Di dalam sini itu stres. Bukan ini yang Tuhan inginkan gitu loh. Bukan seperti inilah. Bukan jenis hubungan seperti itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu benar-benar menginginkan kita itu justru rest di dalam gitu loh. Tapi di luar itu tetap produktif. Lakukan apa yang perlu kita lakukan. Yang harus ke kantor ya ke kantor, yang harus jualan ya jualan, yang buka toko ya buka toko gitu kan. Yang pelayanan ya tetap pelayanan. Tapi di dalamnya itu rest. Karena apa? Ada tuntunan Tuhan, ada Roh Kudus rest yang setiap itu hari. apa sih sebenarnya? Oh ya, istirahat. Kalau aku melihat kan rest itu bukan lean on. Bersandar gitu. Bersandar pada Tuhan. Saat kita bersandar sama Tuhan kan, waktu Tuhan mengerjakan sesuatu ya kita ngikut gitu. Artinya hasilnya adalah hasil yang terbaik yang bisa dilakukan Tuhan, pasti lebih dahsyat daripada yang bisa kita lakukan. Dan kita ngintil aja isinya. Apa itu ngintil? Ngintil. Ya itulah bersandar pada, ngikut aja gitu loh sama Tuhan. Bersandar, mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita. Itu adalah rest. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sama seperti Yesus pernah mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan. Bebanku berat loh. Aku berapa perlu kurangi 10 kilo. Dan dikatakan kenakanlah kuk yang kupasangkan kepadamu kan, karena kuk yang kuberikan itu apa? Ringan. Ringan kan. Bebanku pun ringan. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Jadi waktu dipasangkan kuk itu sebenarnya Yesus yang lagi ngajari kita gitu loh. Jadi dia yang mengangkat beban yang berat itu. Sama seperti misalnya gini loh. Ada orang banyak kan misalnya ngangkat barang yang berat gitu kan. Kalau sendirian enggak kuat, rame-rame ya kan.
Jadi bisa terangkat gitu kan. Tapi pasti ada salah satu di antara mereka semua yang paling kuat dan dia yang ngangkat paling berat sebenarnya. Sama seperti aku. Yang biasanya. lainnya cuma ya pokoknya Daya, tangannya ada di situ gitu loh ya. Kelihatannya Kayaknya membantu. berpartisipasi, padahal Tapi sebenarnya nggak ada tenaga sebenarnya. Nah, ya kita kayak gitu sama Tuhan gitu loh. Kita nggak ada tenaganya gitu loh. Kita memang istilah saya kan nafsunya besar ya. Nafsu kuda tapi tenaganya ayam gitu. Tapi kecil. Jadi kita bergantung kepada dia nih, biar dia yang ngangkat gitu kan. Dan kita ngikut aja. Jadi kemanapun dia berjalan kita ikuti gitu. Jadi ini sebenarnya waktu tadi kalau ya kita mundur sedikit dengan konsep yang mungkin sering kali muncul. Ya kalau semuanya terserah Tuhan ya udah aku rebahan aja. Sebenarnya bukan rebahan malas-malasan. Cuman mungkin rebahannya itu inner being kita, manusia batinnya kita itu yang rebahan, bersandar pada Tuhan gitu loh maksudnya. Jadi bukan terus malas-malasan, nggak apa-ngapain. Udahlah, pokoknya itu janji Tuhan semuanya digenapi dalam kehidupan kita. Aku nggak usah ngapa-ngapain, nanti semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Terus kita udah diem aja gitu. Sebenarnya itu cara pandang kita pada hubungan kita dengan Tuhan yang salah gitu. Karena justru seperti Rasul Paulus katakan, justru aku bekerja makin keras berdasarkan tuntunan Tuhan gitu. Karena kasih karunia Tuhan, aku makin produktif, makin giat, makin menghasilkan banyak hal, makin berbuah menjadi saksi Kristus gitu. Dan kita berjalan sehari demi sehari itu dengan tuntunan Tuhan sampai kita melihat janji itu digenapi dalam kehidupan kita dan kita bisa bersuka cita karena itu. Jadi waktu kita berbicara tentang beristirahat di dalam Tuhan, itu berbicara tentang manusia batiniah kita, bukan malas-malasan. Jadi seharusnya kalau kita menyatakan bahwa diri kita ini kita mengenal kasih karunia Allah, maka kasih karunia Allah itu bekerja di dalam inner being kita, di dalam manusia batiniah kita untuk menjadi beristirahat di dalam tapi produktif di luar. Jadi jangan sampai kebalik. Di luar kelihatan tenang, baik, semuanya tapi beristirahat. Di dalam nangis berdarah-darah. Nggak bisa tidur gitu kan. Yalah. Tidur malamnya bangunnya tetap aja kantong matanya. Ya. Pernah nggak sih? Maksudnya kelihatannya tidurnya lama, tapi tidurnya tuh nggak produktif gitu loh. Karena ada aja yang dipikirkan. Katanya Tuhan akan memberkati. Kenapa sampai sudah tahun 2021 masih gini-gini aja? Kenapa? Ya memang belum waktunya. Nah iya makanya. Santai aja kan. Santai aja. Semuanya akan indah pada waktunya. Jadi kalau kehidupan saudara saat ini belum indah, artinya belum waktunya. Jadi intinya kembali lagi bahwa ini semua adalah hubungan. Ya, jadi setiap hari semakin mengenal Kristus, perbaharui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, memperbaharui budi setiap hari sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kita akan menikmati perjalanan ini hari demi hari dengan enjoyable day gitu kan. Jangan sampai kita jadinya stres waktu terima janji Tuhan, jadinya stres sendiri mikirin caranya gimana menggenapi ini dan itu. Oke. Ada yang ikut. Oke, udah bisa diturunkan lagi? Ya, oke. Nah, oke. Turun ya. Oke. Nah, jadi ada lagi yang lain? Sepertinya kita sudah 1 jam di sini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut bergabung di dalam acara Do Share. Ingat, do share silahkan di-share gitu kan. Please, do share gitu ya. Dan kita harapkan pembahasan malam hari ini berkaitan dengan kehidupan Abraham, khususnya kita melihat aspek tentang janji Tuhan, itu bisa memberkati teman-teman semuanya yang sudah menyimak mulai dari tadi jam 8 waktu Indonesia Barat. Kalaupun ada yang baru bergabung di pertengahan, mungkin nanti setelah siaran ini selesai, setelah mungkin lewat 5-10 menit ya, setelah di apa namanya? Di close gitu kan, itu bisa diputar kembali ya. Itu sudah bisa dinonton dari awal gitu ya, karena nanti begitu selesai live-nya kan dari pihak Facebook akan proses dulu proses videonya, baru setelah itu mungkin sekitar 5 menitan gitu sudah bisa disaksikan, sudah bisa ditonton kembali. lagi, jadi bisa mengetahui apa sih yang udah kita bahas pada malam hari ini. Dan kemudian kita juga akan berjumpa kembali hari Selasa depan ya jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tetap di page Daniel Sugiarto. Buat teman-teman yang belum follow silakan follow supaya bisa dapat notification-nya saat kita live. Dan kalau teman-teman diberkati lewat acara ini, satu hal yang paling gampang yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu kami adalah
share. Do share. Do share ya, seperti itu. Dan kemudian juga kita harapkan kita bisa mendengar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Ada mujizat atau ada pokok doa yang bisa kita doakan bersama-sama. Boleh sampaikan di nomor yang tertera di layar 081979977755. Ada di layar di bawah di sini. Ya, di sini. Ya, Oke, nanti akan ketemu lagi. Di Dia sini. akan berjalan terus. Kita ingin mendengar ya apa yang menjadi kesaksian teman-teman semuanya, atau mungkin bisa juga sampaikan kesannya setelah mengikuti Do Share sejak bulan November tahun lalu. Apa sih yang didapat dari acara ini gitu kan? Kita pengen tahu apa yang terjadi dengan kehidupan teman-teman, dan karena kesaksian itu bisa memberkati kami ya, menguatkan kami semuanya ada di sini. Baik, terima kasih. Kita berjumpa kembali hari Selasa, minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan ingatlah bahwa selalu akan ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara dimanapun juga. Sebelum kita menutup ya, karena berhubung acara Do Share ini banyak sekali disaksikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Kupang ya. Mungkin malam hari ini sebelum kita menutupnya, kamu bisa berdoa untuk teman-teman yang ada di Kupang. Karena kalau kita melihat dari berita, cukup banyak bahkan orang-orang yang kita kenal, ada keluarga kita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Tetap bersukacita di dalam Tuhan ya, tetap perbaharui pikiran setiap hari, selaras dengan firman Tuhan, karena hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Sukacita setiap hari ya, bersama dengan Yesus engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai, Yesus yang selalu menyertai. Dan malam hari ini kami semuanya yang ada di Medan dan juga semua teman-teman yang ada di Do Share yang sedang menonton, kamu mimpin doa ya, berdoa buat semua teman-teman yang ada di Kupang. Oke, kita berdoa tidak hanya untuk yang ada di Kupang, tapi di seluruh dunia yang sedang mengalami permasalahan yang sama. Apapun yang terjadi, kita mengetahui bahwa Allah tetap mengasihi kita. Mari kita berdoa, arahkan pandangan kita kepada Kristus yang benar-benar mengasihi kita. Dan kita bersyukur bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu kami mau mengklaim janji-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kami, di dalam tubuhnya, di dalam bilur-bilurnya. Engkau telah menanggung segala sakit penyakit kami, apapun itu bentuknya. Oleh karena itu kami mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai, telah diselesaikan Kristus di atas kayu salib, dan kami bisa melihat manifestasinya terjadi. Saat ini bagi saudara-saudara, bagi teman-teman lainnya yang mungkin saat ini sedang mengalami isolasi mandiri ataupun yang harus dirawat di rumah sakit, kami perkatakan bahwa ada damai sejahtera, ada kasih karunia dari Allah Bapa yang menyertai, sehingga dalam segala proses yang dijalani, di dalam masa pemulihan, masa penyembuhan, ada damai sejahtera Allah. Apapun yang terjadi, mereka bisa mengetahui bahwa Allah sungguh mengasihi mereka. Dan kami bersyukur bahwa kasih-Mu itu tetap ada, tidak pernah meninggalkan mereka. Dan saat mereka melihat betapa mereka dikasihi oleh Allah, iman itu timbul. Dan melalui iman yang ada itu, tidak ada satupun hal yang mustahil. Amen. Kami bersyukur pengenalan akan Kristus semakin melimpah, pengenalan akan Kristus semakin menggapai semua orang yang ada, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa tidak ada satu jalan lain di mana manusia bisa diselamatkan kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu ada atas mereka, baik yang ada di Kupang ataupun dimanapun juga yang berada. Dan kami bisa melihat bahwa melalui semuanya ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, kalaupun hal itu mungkin tidak menyenangkan bagi kami, tidak mengenakkan bagi kami, satu hal yang kami tahu dan kami percayai, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Amen. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.